Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang besaran turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari 7 besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan diantaranya ada kecepatan, percepatan, gaya, volume, massa jenis, tekanan ataupun usaha. Nah, selain dari kedelapan ini, ternyata masih banyak besaran turunan yang tidak disebutkan. Silakan tulis tabel besaran turunan. Wajib ditulis. Yang pertama ada yang namanya luas. Untuk menentukan luas tergantung bidang datar yang akan diukur. Contoh, kalau mengukur persegi maka rumusnya jadi sisi kali sisi dan seterusnya. Selanjutnya volume. Perhitungan seberapa banyak ruang yang ditempati dalam suatu objek. Kalau bendanya padat tinggal panjang kali lebar kali tinggi dikalikan. Seperti itu. Nah, biasanya untuk lebih lanjut di matematika. Nah, gimana caranya kalau volume zat cair menghitungnya? Nah, karena zat cair itu bentuknya mengikuti wadah, maka diperlukan suatu alat disebut dengan gelas ukur untuk mengukurnya. Jika dalam gelas ukur biasanya skalanya itu mililiter, maka bisa diubah ke bentuk satuannya meter kubik. Nah, seperti 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, berarti 1 meter kubik sama dengan 100.000 mililiter. Untuk menghitung volume zat padat yang tidak teratur, contoh batu atau kerikil, caranya gimana? Nah, sebelum dicelupkan batu itu berapa skalanya, setelah dicelupkan batu berapa skalanya. Nah, volume akhir dikurangi volume awal. Nah, contohnya seperti itu. Untuk penyelesaiannya, contoh di gelas ukur tadinya 25 ml, setelah dicelupkan batu jadi 35 ml. Nah, volume awalnya kita tulis diketahui dulu 25 ml. Nah, setelah itu kita tulis juga volume akhirnya. Di sini naik, ternyata airnya jadi 35 ml. Nah, seperti yang tadi dirumuskan, yang ditanyakan itu volume bendanya berapa, benda yang dicelupkan. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya untuk menentukan volume benda itu volume akhir dikurangi volume awal. Di sini volume akhirnya ada 35. Nah, volume awalnya ada 25 ml, tinggal dikurangi saja. 35 kurangi 25 itu 10 ml. Nah, seperti itu, gampang sekali. Selanjutnya ada massa jenis benda. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume benda. Nah, semakin berat benda maka semakin besar juga massa jenisnya. Semakin tinggi massa jenis benda maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya rho sama dengan massa dibagi volume. P itu dibacanya rho ya. Satuannya kilogram per meter kubik. Atau kalau mencari volume itu massa dibagi rho. Ini salah ya. Atau untuk mencari massa itu rho dikali V. Itu yang dilingkari merah adalah rumus utamanya untuk mencari massa jenis. Itu seperti itu. Keterangannya massa, kilogram, volume, meter kubik. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah kayu memiliki massa 1400 kg dengan volume 2 meter kubik. Berapa massa jenis kayu tersebut? Diketahui massa 1400, volume 2 meter per sekon, rho sama dengan meter per volume. Nah, untuk lebih jelasnya saya bikin soal lagi. Nah, dari soal diketahui massa atau M itu sebesar 4 kg. Volume bendanya di sini tertera dalam soal, kamu bisa baca sendiri, 2 meter kubik.
Nah, yang ditanyakan itu massa jenis bendanya berapa nih gitu. Atau rho, P itu dibaca rho ya. Nah, rumusnya pakai rumus yang utama, berarti rho sama dengan massa per volume. Nah, untuk mencari rho maka masukkan massanya berapa tadi? 4 kg. Nah, volumenya 2 meter kubik. Tinggal dibagi saja, 4 kg dibagi 2 meter kubik sama dengan 2 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya ada konsentrasi larutan. Konsentrasi merupakan cara untuk mengatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Rumusnya konsentrasi sama dengan massa terlarut per volume pelarut. Kalau terlarut itu biasanya yang lebih sedikit, contoh di air gula. Air gula biasanya lebih banyak gulanya, berarti terlarut. Kalau pelarut lebih banyak, contoh air gula berarti airnya gitu. Contoh soal, Edo melarutkan 20 gram di 2 liter, maka rumusnya masukkan saja massa dibagi volume. Tadi massanya 20 bagi 2 sama dengan 10 gitu. Nah, selanjutnya laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Nah, rumusnya adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Contoh, kamu menanam jagung awalnya 20 cm, setelah 10 hari jadi 60. Nah, tinggi akhir dikurangi tinggi awal dulu, berarti kan 40 kan perubahan tingginya. Nah, waktunya itu 10 hari. 40 dibagi 10 sama dengan 4 cm per hari. Nah, untuk lebih jelasnya saya paparkan juga contoh soal. Nah, si Andi menanam sebuah mawar, awalnya itu 15 cm, tulis diketahui tinggi awal 15 cm. Nah, lalu setelah 5 hari berubah tingginya menjadi 25 cm, tulis juga tinggi akhir 25 cm. Nah, waktu tadi berapa? 5 hari. Nah, tulis waktu 5 hari. Yang ditanya itu laju pertumbuhan atau disingkat saja LP bisa. Nah, rumusnya LP sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal atau perubahan tinggi ya. Gitu. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Waktunya pakai hari saja. Nah, tinggi akhirnya berapa? Di sini ada 25 cm. Nah, tinggi awalnya 15 cm, waktunya di sini 5 hari. 25 dikurangi 15 itu 10 dibagi 5 sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 cm per hari, berarti tanaman mawarnya tumbuh 2 cm per hari. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dirangkum dan kirim